Beberapa waktu lalu, Kemenq lewat juru bicaranya mengatakan sektor usaha kecil paling terdampak pandemi COVID-19. Kemenq mencatat sektor usaha menengah besar yang terdampak pandemi mencapai 82%. Sementara dampak pada sektor utama menengah kecil di angka 84%. Hal itu membuat pelaku industri di beberapa daerah terseok-seok menghadapi genjatan perekonomian di tengah pandemi. Dan inilah Bu Prapti, sosok wanita pekerja keras yang harus menerima kenyataan usaha yang dirintisnya sejak lama harus sepi tanpa order dan tak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dulu ikut orang sih Mas, konveksi tas, kita ikut jahit, latihan-latihan, akhirnya bisa. Waktu jahit ada orang mampir, Bu, kalau seandainya ikut ke ini bisa nggak ngirim ke toko saya? Alhamdulillah saya terima ya, alhamdulillah sampai sekarang lanjut. Emang dari awalnya udah dari situ, jadi kita belum pernah masuk ke konveksi tas apa itu, belum pernah masuk gitu. Dari kita belanja ke pasar cari barangnya ada 3 tempat sih, Jatinegara, Kota, sama daerah Tanah Abang. Dari belanja kita potong, kita jahit jadi barang. Sebelum pandemi kita kirimnya ke daerah Jatinegara. Terus kadang ya ada orderan dari luar situ, dari orang hajatan juga pernah. Terus tapi setelah pandemi yang Jatinegara masih, tapi sudah banyak sekali berkurang, hampir paling 1 bulan tuh 2 kali tuh paling banyak. Jadi setelah pandemi kita putar-putar jalur sampai jualan yang lainnya, yang jualan tas, yang jualan mie ayam, dimsum, itu kita lakuin. Tapi ya efek corona juga ya seperti itu lagi. Jadinya masih sepi aja. Ini sebenarnya kita kerja sama suami, jahit berdua, kemana-mana berdua, belanja, antar barang semua berdua. Ini berhubung karena orang tua dari suami sakit, jadi suami pulang kampung, jadi lagi ngurusin ibu di rumah. Udah 1 bulan, kemarin sempat kemari untuk perpanjangan SIM aja, langsung balik lagi ngurus orang tua lagi. Soalnya masih anak laki-laki. Waktu sebelum nikah sih kerja di pabrik, ikut ini di PT, dia temanan sweater. Terus habis itu langsung ini, habis nikah kita bikin konveksi sendiri.
untuk produk-produknya ini untuk jalan kita sendiri. Maksudnya kita jualan kaki lima. Kalau untuk yang di Jatinegara kita banyak yang model seperti ini. Jadi ini kita setiap ngirim 10 lusin sampai 15 lusin lah. Setiap ngirim itu seminggu bisa, sebelum pandemi bisa 1 bulan tuh bisa 6 kali ngirim. Tapi setelah pandemi ya tinggal 1-2 kali ngirim. Ada ini online kemarin waktu anak saya masih sekolah itu online di teman-temannya tas-tas yang panjang ini. Itu online bisa, sebenarnya kita juga pasang online, cuman mungkin ya memang efek corona ini nggak ada orderan sama sekali. Sebelum pandemi kita bisa sekitaran 5 juta ya Mas ya, di atas 5 juta. Tapi setelah pandemi ya paling banyak itu 2 juta, itu kadang nggak sampai. Untuk per hari sebelum corona kita jatuh 100 sampai 200 ribu itu perkiraan ya. Tergantung inian orderan dari sananya. Tapi setelah corona ya paling tinggal berapa. Ini alhamdulillah sih anak kerja, jadi saya minta sama anak untuk sementara waktu, minta anak, jadi anak ya pas-pasan jadinya untuk buat makan apa semuanya. 1,2 kemarin, cuman ya efek corona yang tambah terus, PPKM perpanjang, PPKM darurat ini diperpanjang ya udah nggak ini lagi. Dan untuk bantuan BST itu saya nggak dapat, soalnya peraturan di RT saya yang udah dapat bantuan itu, bantuan apapun itu udah nggak dapat lagi BST, nanti dipindahkan ke yang belum dapat bantuan. Perubahan drastis ya Mbak ya. Sampai ini saya belum bayar kontrakan bulan ini. Efek corona juga, terus orang tua saya sakit di kampung, saya ngurusin, nggak tahu saya berbuat apa lagi. Udah seolah-olah apa yang harus saya perbuat gitu, udah nggak bisa mikir gitu. Ya mudah-mudahan corona ini cepat berlalu aja gitu, biar bisa merubah kehidupan kami lagi gitu, bisa ya seenggak-enggaknya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari aja gitu. Kalau sebenarnya harapan banyak ya Mbak ya, cuman kita juga bingung mau mintanya itu seperti apa gitu. Kan semuanya terdampak itu. Ya kalau bisa ya diperhatikan di UMKM itu untuk produk-produknya, kalau ada keperluan apa-apa bisa diajukan gitu Mbak. Untuk saat ini belum ada ya, soalnya kita juga bingung. Soalnya di mana-mana kita juga sebenarnya kalau seandainya perekonomian udah membaik, mungkin jahitan masih jalan, masih ini ya mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ini corona. Paling nggak toko buka lah, selama toko buka kemungkinan masih ada sedikit-sedikit untuk inian. Kemarin sih suami saya itu sebenarnya pengennya pengen punya pangkalan lah sebenarnya, itu pengen usaha, tapi ya keuangan lagi kita nggak enak buat jualan, pengen jualan mie ayam sama dimsum itu, cuman ya mudah-mudahan nanti kalau ada seenggaknya apa ya di sekitaran kantor apa yang di kayak apa ya
pemerintahan itu yang sekiranya kayak gratis gitu, nanti kalau kita bisa ngikut di ke situ gitu.